Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu lagi sama aku di channel YouTube ini lagi. Kali ini aku bakal ngebawain video baru. Kalau sebelum-sebelumnya kan videonya itu tentang teks prosedur. Kali ini aku bakal bikin tentang teks eksplanasi. Hari ini aku bakal bikin presentasi dulu tentang materi yang ada di teks eksplanasi. Dan itu aku bikin sesederhana mungkin supaya kalian mudah paham. Yuk langsung lihat presentasi aku. Oke guys, dalam kesempatan kali ini aku udah bikin materi tentang teks eksplanasi dan aku buatkan kalian dalam bentuk PowerPoint. Yap, supaya kalian lebih mudah memahami dari materi aku kali ini. Dan kalian tinggal membaca di layar kalian, mungkin kalian akan mengerti dan tidak perlu mendengar banyak penjelasan dari aku. Begitu, makanya aku bikinkan PowerPoint ini supaya kalian mudah mengerti. Lalu slide ini membahas tentang topik pembahasan materi teks eksplanasi. Yang pertama itu ada pengertian, lalu yang kedua ada ciri-ciri, yang ketiga ini ada tentang identifikasi informasi, yang keempat ada konstruksi informasi, yang kelima ada struktur teks dan kaidah kebahasaan, dan yang keenam ada produksi teks eksplanasi. Lalu slide selanjutnya ini membahas tentang pengertian dan juga tujuan teks eksplanasi. Yang masih penasaran pengertian teksnya itu apa? Ini aku coba jelasin ya. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, ataupun lainnya. Dan tujuan teksnya itu untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu peristiwa tadi. Lalu ada juga ciri-ciri teks eksplanasi, bisa kalian lihat. Yang pertama itu strukturnya terdiri atas pernyataan umum, deret penjelas, dan interpretasi. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta. Lalu yang ketiga, faktualnya itu harus bersifat keilmuan. Yang keempat itu penjelasannya itu harus bersifat logis. Dan yang kelima, teks eksplanasi itu tidak bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Kemudian slide ini menjelaskan tentang identifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Ada dua identifikasinya. Yang pertama ada fakta dan juga gagasan pokok. Fakta ini peristiwa yang benar-benar terjadi dalam teks eksplanasi ini. Jadi dia harus benar-benar sesuai fakta ya guys. Dan gagasan pokok ini dikembangkan berdasarkan gagasan utama atau ide pokok. Kemudian slide ini memberitahukan kalian tentang konstruksi informasi teks eksplanasi. Pertama ada bagian-bagian teks, bisa kalian ada pernyataan umum, deret penjelas, dan ada kesimpulan juga. Lalu yang kedua ada mengabstraksi teks. Kalian bisa lihat ada 3 langkah. Bisa kalian cermati langkah-langkahnya, dan yang terakhir ada komentar teks. Selain menyajikan, kalian juga dituntut untuk mengomentari pengerjaan hasil orang lain, namun sesuai fakta dan bersifat logis ya komentar kalian. Lalu kita akan membahas tentang struktur teks eksplanasi. Ada 3, yang pertama ada pernyataan umum, lalu ada deret penjelasan, lalu ada interpretasi. Pernyataan umum ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan topik. Lalu deret penjelas berisi perincian prosesnya. Lalu simpulan ini bersifat kesimpulan dari pernyataan umum dan deret penjelas tadi. Kemudian ada kaidah kebahasan teks eksplanasi. Yang pertama ada kata kerja aktif. Lalu yang kedua ada istilah ilmiah. Lalu yang ketiga harus menggunakan kalimat pasif. Dan yang keempat ada konjungsi. Ada 2 macam konjungsi yang biasa dipakai di teks eksplanasi. Bisa kalian perhatikan ya di layar. Kemudian ada produksi teks eksplanasi. Yang pertama ada pola pengembangan teks eksplanasi. Pola pengembangan sebab akibat, dalam hal ini sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya.
Kemudian ada pola pengembangan proses, yaitu suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Lalu ada langkah penulisan teks eksplanasi. Ada 5 langkah, kalian bisa perhatikan di layar. Lalu masih dengan produksi teks eksplanasi, yang ketiga ada penyuntingan teks eksplanasi. Langkah-langkahnya ada 4, kalian bisa lihat sendiri dan kalian bisa pahami dari slide presentasi ini. Oke guys, sekian presentasi yang bisa aku jabarkan tentang teks eksplanasi buat kalian. Semoga kalian paham sama penjabaran presentasi aku tadi. Kurang lebihnya aku minta maaf ya kalau misalnya masih ada kesalahan. Kalau kalian suka channel ini, kalian bisa like dan subscribe. Dadah, sampai ketemu di video lainnya.